dia runtah teh. Ini mah ya sedikit Pak, Baru. ya. Langsung ke tempat yang Pak Dudi. Tahan. Jantan itu tumpukan sampah teh Pak di bulan Desember Pak. Oh. Di Pak Wali can dilantik. Saya runtah. Jalur tengah bisa Sana bisa Pak. supaya kelihatan nampaknya. 18 pasar sudah diaudit tangan. Terus saya ngeliat data tanah 1120. Oh, meter kubik pasar mana? Gede banget. Kenapa gede banget di tangan? Karena dibagi tilu, paguyuban pedagang, PD Ginanjar sama PD Pasar. Bagaimana saya nggak bisa. Ini mesti kita yang tangani sama-sama. Iya, ini yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap sampah ini siapa? PT mana Pak Wali? PT Ginanjar. PT Ginanjar. PT Ginanjar teh yang ngelola Yang pasar mendapat ini. kontrak pengelolaan. Oh, kontrak pengelolaan sampah. Kontrak pengelolaan pasar. Oh, pasar. Terus Kan sama kemudian- PT-nya kenapa nggak diangkut? Nah itu dia jadi pertanyaan. Nggak bisa buang Pak ke TPA Pak. Kalau di cuma di TPS kita udah Kalau ini sih kalau nggak bisa buang, kalau sampah gini bisa diurai. Gampang. Ya itu mereka nggak bikin juga. Harusnya bisa diurai ini mah. Ini, yang ini mah kecil-kecil. Pedagangnya mana pedagang? Yang Saya paling pedagang. banyak di mana paling banyak? belakang. Di jalannya ke sini. Ya bisa ke sini. Sini Pak. Sini aja Pak. Pedagang oleh Ah. dua lembaga. Satu, Jadi pedagang tetap bayar iuran sampah tuh kepada PT Ginanjar dan pada paguyuban. pada PT Ginanjar dan paguyuban pasar. Tuh. Terus kemudian duitnya Nggak tahu. Dengan berbagai kontroversinya ini, Wan, Gi, KDM itu dianggap sedang berinvestasi politik untuk 2029. Jadi pas waktu kami turun tuh, gua sama Egi turun dari mobil Lexusnya, itu 2 kamera, udah langsung nyala itu. standby. Betul, seenggaknya ada 4 kameramen yang selalu standby kemanapun Deddy Mulyadi ini pergi gitu. Dan sekarang ada 2 tim Gi untuk videografer. Betul. Jadi mereka itu Deddy itu juga sempat beberapa kali mengupload video yang dia bawa sendiri. Tapi memang Deddy ini setelah menjabat 3-4 bulan ini ya, sejak Februari, memang banyak membuat kebijakan yang kontroversial ya, udah soal anggaran gitu ya, yang ternyata kalau kita dapat ceritanya juga ternyata banyak diprotes oleh orang-orang DPRD ya, Wan ya. Karena ternyata Deddy ini KDM ini dipanggil raja oleh kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya. Pak Wali jadi Hai guys, balik lagi di Bocor Alus Politik bareng saya Francisca Kristirasana. gue Irwan Hermawan. Egi Adiatama. Teman-teman, untuk mendukung jurnalisme berkualitas, jangan membaca dan menyebarkan konten-konten bajakan karena ada hak ciptanya. Buat kalian yang ingin membaca produk Tempo lain, bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa Gi, ada versi cetaknya dan bisa klik juga di deskripsi. Dari bulan Desember. Oke, main apa kita sekarang? Gue kagok nih, udah lama nggak di sini. Kelihatan Mana sih aja udah Luca? lama ya. Kenapa? Liburan membaca buku, Terus? bekerja di balik layar. Ternyata gue menyadari Apa itu? selama hiatus dari Bocor Alus Politik gitu ya. Ternyata nggak tampil di BAP itu enak banget hidup kita. Aman ya, nyaman ya. Karena prinsip hidup kita ternyata cuma ada 2, Wan. Apa itu? Gi, pertama slow banget, yang kedua Stefanus Pramono. Buset. Gi, ngomong-ngomong kacamata lu pecah, Gi. Kenapa Gi? Iya nih. Terlalu sering berhadapan-hadapan dengan Pram. Tuh, Atau ditatapin auranya Pram buat dengan tajam ya? Kacamata retak yang ternyata. Luar biasa, begitu Total semuanya. tajamnya. Oke, Wan, Gi, gue denger-denger liputan kalian minggu ini sangat tuntas. Liputan kita lah ya, sangat tuntas. Ya Dan- kalau gak tuntas nanti dikirim ke barak militer kita sama Iya. Stefanus Pramono, lagi-lagi dia. Ibarat orang kuliah itu kita lulus nggak setengah-setengah. Iya. Ya. Alhamdulillahnya katanya sih lulus, gak tahu tapi ya nanti di Nggak maju editingnya dah. ya.
Bisa diomelin lagi. Iya. Nggak maju dan nggak mundur ya kan. Oke, jadi kita hari ini mau masak apa? KDM, kangkung dan mecin. Jangan gitu Oh, dong. bukan dong ya. Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Oke, Mulyadi. Gubernur Jawa Barat ya. Ya. Katanya gubernur konten, tapi nanti kita bahas soal gubernur konten. Nah, kalian Egi, Erwan dan satu lagi Arga itu mengikuti Deddy Mulyadi ya atau KDM ini sampai ke berbagai tempat di Jawa Barat, bahkan hampir nginep katanya. Dari subuh, Cak. Dari subuh sampai kegiatannya sampai malam lagi. Sampai malam lagi. Jadi ya, subuh ketemu dini hari lah. Ngikut terus, nempel Ngikut terus ya. Ya meskipun di pertengahan kan ada jeda juga lah. Tapi kenapa sih kita harus mengikuti KDM dan apa yang mau kita cari? Lagi-lagi disuruh Stefanus Pramono. Lagi ya. Iya. Nggak pakai kacamata. Wan. Betul. Iya dong. Bolong kacamata. Betul. Ya. Dan yang akan ditulis ya tentu kontroversinya ya. Ya berbagai hal lah dari sisi aspek KDM ini kan menarik selain kontroversi secara profil juga dan juga ya dianggap gubernur konten itu. Nah, jadi- Tapi apa yang lo temukan Wan ketika main ke rumahnya? Iya. Kita tuh ini ya Gia, apa tuh kedua rumah ya Gia? Betul, dua rumah dia. Luasnya lumayan sih, ada Di Subang ya, Sadit ya? Ya, ada 2 hektar lebih kan. Dan itu di Subang, Cak. Di Subang, jadi ternyata dia tuh bukan asli Purwakarta, meskipun dia Bupati Purwakarta. iya. Ternyata dia tuh tinggalnya di Subang dan besar sampai SMA itu di Subang. Rumahnya itu ada 2 hektar lebih di 2 lokasi, berdekatan sebetulnya nggak apa tuh sekitar 1 kilometer lah. Tapi seperti apa rumahnya? Ya apa namanya secara arsitektur Sunda ya, misalnya dari atapnya, lalu kemudian juga ada banyak patung di sana, Ornamen-ornamennya ornamen meskipun lengkap ya. kayak campuran juga dengan misalnya ada payung Bali ya. Betul. Oh. Lalu kemudian juga dindingnya itu dikasih bata merah, itu lambang kecirebonan ya, kesultanan Cirebonan. Tapi secara desain lebih ke Sunda. Tuh, jadi ada 2 rumah Cak di sana Iya. yang ditinggali oleh Deddy Mulyadi sendiri itu ada di lahan sekitar 1,5 hektar ya. Ya. Dan rumah lama dia itu luasnya 1 hektar itu juga saat ini masih dipakai kadang-kadang. Cuman ya lebih banyak di yang Lembur Pakuwon itu rumah yang 1,5 hektar itu, dan di sana kebanyakan masyarakat juga sering datang ya untuk melapor semenjak dia menjadi gubernur Jawa Barat itu. Iya, gue lihat juga tuh foto-foto yang kalian kirim gitu, ada lukisan ya. Koleksinya di rumah kedua yang kami datangi. Maksudnya rumah pertama versi Deddy, tapi yang kami datangi rumah kedua. Lukisan itu banyak itu, selain lukisan Nyi Ratu Kidul, bahasa Nyi Ratu Kidul. Nyi Ratu ya. Lalu kemudian juga ada lukisan dia yang menunggang kuda. Lalu kemudian di bawahnya itu ada 2 ekor harimau. Harimau putih. Apa maksudnya itu? Nah kami tanya, Akang udah kayak raja ini. Wah, bukan raja itu. Masuk mah. tuh barang. Karena di sampingnya ini, di samping ruangan lukisan itu ada juga ruangan lain yang khusus menyimpan kereta kencana. Ada 2 tuh kereta kencananya. Lalu kemudian peralatan gamelan, ada beduk. Semuanya dibungkus dengan kain tipis putih. Dan itu peralatan itu hanya gamelannya ya, itu hanya dipakai setahun sekali paling ya, Iya. ketika hari-hari khusus saja gitu kalau kata Deddy. Ya untuk upacara misalnya bentuk rasa syukur terhadap panen misalnya kayak gitu. Kira-kira kayak gitulah. Tapi menarik, ada informasi bahwa kereta kencananya KDM ini pernah dipinjam Jokowi ketika masih menjadi presiden 2023 untuk HUT kemerdekaan RI. Oke. Jadi Jokowi itu meminjam lah ya, meminjam langsung waktu itu kereta kencananya KDM dan dibawa langsung ke Istana Negara. Waktu 2023 itu sebelum pindah ke IKN ya upacaranya. Gitu. Tapi memang kereta itu kalau kata Deddy juga dibuatnya memang di Solo, Ca. Jadi mungkin itu juga kenapa Jokowi kemudian meminjam kereta itu. Oh, tapi menarik. Ada Raja Jawa, ada Raja Sunda. Ngomong soal Raja Sunda nih ya. Iya. Jadi memang Deddy ini dipanggil sebagai raja itu udah lama, Ca. Sejak zaman dia menjadi Bupati Purwakarta. Lalu kemudian dibawa ke kebiasaan itu oleh para birokrat di Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya, Wan, ada cerita juga dari orang-orang dekatnya di Golkar maupun yang ada di Jawa Barat di luar Golkar. Ya. Jadi KDM ini dipanggil raja oleh
kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya. Ya, Politikus itu di Purwakarta ya dulu. di Purwakarta bahkan sampai ketika KDM sekarang jadi Gubernur Jawa Barat gitu. Kenapa? Awalnya dulu ketika di Purwakarta itu KDM memanggil sekdanya dan beberapa kepala dinas yang dekat sama dia itu dengan sebutan Patih dan Mahapati. Nah, maka orang-orang di sekitar, wah dipanggil Patih Mahapati nih. Saya manggil dia Raja dong gitu. Jadi dipanggillah Raja. Dan itu dibawa kebiasaan itu ketika KDM jadi ketua DPD Golkar Jawa Barat. Di partai Sampai ke juga Golkar? ya. Sampai ke Golkar, sampai ke partai. Nah sebetulnya beberapa politikus di Golkar ya menganggap sebutan itu sebagai quote and quote gitu ya, sindiran juga gitu. Karena ya gaya kepemimpinan, gaya ketika berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya itu yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja. Ya, dan gue juga minta tanggapan ke dia ya soal raja itu, dan dia memang membenarkan dan itu memang panggilan dia sejak zaman di Purwakarta, dan sampai sekarang terbawa katanya oleh orang-orang itu. Ya nggak tahu kenapa alasannya, kata dia kayak gitu. Sering naik kereta kencana nggak raja ini? Rasanya naik Lexus kemarin ya. Tapi kan Cak Wan, Dedi ini sudah bisa menjadi raja ini kan memang karirnya sudah tertata sejak lama ya. Awalnya kan dia DPRD di Purwakarta ya, lalu naik menjadi wakil bupati, lalu menjadi bupati ya Purwakarta saat itu, lalu dua periode lagi ya. Lalu dia kemudian cawagup walaupun gagal saat itu. Anggota DPR pun terpilih gitu ketika 2019 sampai sekarang menjadi gubernur gitu di 2025 ya menjabat ya. Jadi memang sudah sejak awal dia ya membangun status rajanya ini gitu ya. Dan sebelum menjadi raja tentunya pasti ada gurunya kan dia. Ada mentornya. Dan siapa Cak mentornya Cak? Ade Komarudin. Senior ya. Senior politikus Golkar senior gitu ya. Memang Ade Komarudin atau Akom itu membawa Deddy Mulyadi ketika dulu Deddy Mulyadi di HMI, Himpunan Mahasiswa HMI Connection ya. HMI Connection. Siap, Sama-sama Kanda. dari Purwakarta. Kanda. Yakuza. Kadang dipanggil Raja, kadang dipanggil Kanda. Bukan Yakuza nih. Yakin usaha sampai. Yakuza tuh di tempat lain. Oh Beda iya. server. Jadi oleh Akom ini karena KDM ini dulu sebagai pionir ya HMI cabang Purwakarta gitu ya, dan dia menjadi ketua HMI Purwakarta pertama kali dulu. Ketika dia menjadi ketua HMI Purwakarta itu sekretarisnya adalah yang sekarang menjadi Bupati Purwakarta. Nah, oleh Akom kemudian dikader gitu lah ya, menjadi politikus Golkar. Nah, dia ini dulunya jadi ketua cabang Golkar di desa. Gitu. Jadi dari bawah dulu memang mulainya. Nah, lalu ketika sudah mulai karirnya sudah mulai naik dan dikenal waktu itu di masyarakat Purwakarta ya, karena HMI Connection tadi, lalu dia menjadi calon wakil bupati gitu. Tapi ada cerita dengan Akom karena di akhir-akhir dengan Akom nanti Deddy Mulyadi ini pisah jalan. Tapi kita simpen dulu. Ya, kalau untuk hubungan Akom dengan Deddy detailnya nanti bisa baca di majalah Tempo ya. Ya, ini karena hubungannya juga dengan persaingan Deddy Mulyadi dan Putri Komarudin, anaknya Akom. Ya, sepil dikit bentar. Ya, ketika mereka berdua nyalek di dapil yang sama di 2019 gitu. Jadi ada persaingan. Tuh, ya. Dan dua-duanya masuk ke DPR ya. Dua-duanya masuk menjadi anggota legislatif. KDM jadi wakil ketua Komisi 4 waktu itu ya 2019. Tapi memang Deddy Mulyadi ini juga membangun dinasti politik ya. Sejak awal gitu, ketika dia selesai menjabat sebagai Bupati Purwakarta saat itu, penggantinya itu adalah istrinya ya, yang kemudian menjadi mantan, Ane Ratna Mustika gitu. Dan di tingkat DPRD pun anaknya dia juga kemudian terpilih. Gitu ya, menjadi DPRD dan bahkan menjadi ketua Golkar Purwakarta saat itu. Yang sekarang ditarik ke Gerindra. Seperti Deddy Mulyadi juga. Betul, ya. Dan sebetulnya dalam upaya membangun dinasti politik itu ya, karena ya gue kan berbincang-bincang juga ya dengan beberapa politikus Golkar di Jawa Barat gitu. Deddy Mulyadi ini memang menanam akar di berbagai daerah gitu. Jadi misalnya di Purwakarta dia punya orang, kemudian di Subang dia punya orang gitu, dan sampai mengatur misalnya
khususnya di DPRD Purwakarta ya. Iya. Siapa yang menduduki kursi di DPRD Purwakarta dari Golkar itu memang Deddy Mulyadi yang kemudian mengatur. Ini yang harus menang dan sebagainya. Iya. Gue punya cerita Deddy sebelum dia berkarir di dunia politik nih, Ca. Jadi dia awalnya sebagai pengusaha dulu, Ca. Jadi pengepul gabah, lalu kemudian dia kumpulin gabah dari petani, lalu kemudian dia giling, bukan di penggilingan dia. Oke, di mana? Tapi ya di penggilingan orang, lalu kemudian dia jual ke pasar dan lain-lain. Dari situlah dia hidup lah. Lalu selain itu dia juga aktif di organisasi. Ya balik lagi lah, kira-kira kayak gitu nanti ke arah karir politik. Jadi Wan, selain juga dia punya usaha beras itu, dia juga punya usaha peternakan ya, sapi dan juga domba gitu ya. Ada sekitar 300 sapi gitu dan itu sampai sekarang masih dijual untuk kurban gitu dan banyak kemarin kita ya sempat minatnya. Betul. Dan kita juga sempat lihat ya kandangnya ya. Kemarin beberapa ya. Apa di rumahnya dia, dan satu lagi ada ayam pelung. Awak wak wak. Iya. Selain itu ada bisnis satu lagi. Apa tuh? Bisnis konten. Wah, betul. Iya. Makanya disebut gubernur konten. Dan kemarin gua nanya tuh, karena dia sebagai gubernur konten, makanya kan dan subscribernya kan banyak juga ya. Iya. Ya, tentunya lebih banyak dia daripada Bocor Alus ya. Jangan gitu dong. Betul, itu kan fakta gitu loh. Lalu gua tanya kan, Akang dapat berapa dari AdSense itu? Ada lah, yang penting buat bagi-bagi. Terus kalau sehari ngantongin berapa untuk bagi-bagi? 30 juta. Wah, AdSense besar tuh berarti ya. Bocor Alus ada segitu gak? Coba kita tanya bos kita ya, Oh, Stefanus iya. Pramono ya. Jangan-jangan dia ngantongnya AdSense. Tapi kalau gue lihat konten-kontennya itu di YouTube ya, terutama ya, itu viewersnya banyak. Betul. Gitu. Minimal tuh 500.000. Betul. Dan ada yang kontennya baru beberapa hari tuh 1 juta gitu ya. Berarti dia memang serius membangun konten itu dan punya tim dong harusnya. Punya tim. Kalian melihat ya waktu itu ya? Langsung. Iya, melihat banget itu. Jadi pas waktu kami turun tuh, gua sama Egy turun dari mobil Lexusnya, itu 2 kamera udah langsung nyala itu. standby. Betul. Itu kalau kemarin kita ngobrol memang seenggaknya ada 4 kameramen yang selalu standby kemanapun Deddy Mulyadi ini pergi gitu. Dan ya sehari kalau kemarin kita ikutin ya, itu dari pagi sampai malam itu ya mereka terus nempel bersama dia gitu. Betul. Hampir semua itu selalu standby kamera. Hanya di beberapa pertemuan privat mungkin mereka diminta Deddy untuk tidak mengambil gambar ya. Tapi sisanya ketika dia bagi-bagi duit dengan modal 30 juta tiap harinya itu gitu, atau ketika dia menyapa warga gitu, itu dia selalu ada tim yang menempel dengan dia. Ya. Dan ternyata timnya ini sudah dia bangun sudah cukup lama gitu. Kalau bicara YouTube kan sekarang cukup besar ya, dia itu ada sekitar 7 juta. YouTube-nya ini dia bangun tahun 2019. Cuman memang semakin intens dan diseriusi gitu oleh Deddy Mulyadi itu di 2020 ketika Covid ya saat itu. Dan sekarang ada 2 tim Gi untuk videografer. Betul. Jadi mereka itu masuk 6 hari, istirahat 6 hari. Kayak Bocor Alus tuh. Berapa hari tuh Bocor Alus? Bocor Alus 24 kali Buset. 7 hari. 24 jam kali 7 Terus gue hari. tanya kan, kalian dapat BPJS gak? Dapat benefit dan lain-lain? Dapat lah bang. Ya iyalah, pantesan karena AdSense-nya kan besar. Betul. Dan ini makanya ayo up dong teman-teman, subscribe. Dan timnya itu Wan, itu tidak berubah dari sejak pertama kali dia membangun medsos ya di 2019 tadi. Sampai sekarang, walaupun dia sudah menjadi gubernur, dia mempertahankan tim yang sama gitu, dengan gaya editing yang sama gitu. Jumlah kontennya juga dia mengukur ternyata Deddy Mulyadi ini seperti apa kontennya. Jadi kita ketika di mobil itu Wan, Deddy itu juga sempat beberapa kali mengupload video yang dia bawa sendiri. Jadi kan kalau kita lihat konten-kontennya dia gitu, kalau tidak yang direkam oleh orang lain, dia juga beberapa kali selfie gitu ya, ngambil video gitu. Ngomen-ngomen nggak? Beberapa kali ya. Cuman memang dia yang kemudian juga menentukan captionnya segala macam gitu. Bikin sendiri dong berarti? Bikin sendiri. Jadi kita sempat melihat kemarin ya, ketika di jalan bersama Deddy Mulyadi ini. Dan
aktif juga ya, sangat Aktif aktif juga ya. dan yang paling sering kena marah itu adalah tim editingnya. Betul. Kadang kata dia marah karena nggak ada beberapa hal yang diambil gitu. Oh, yang Yang penting-penting. penting menurut dia. Gitu. Gue membayangkan ketika ada komen-komen lucu gitu, KDM. Dan lu tau gak fun fact-nya nih, Ca? Timnya itu semuanya dari Jawa Barat. Ini versi orang ininya ya, tim medsosnya. Ini semuanya dari Jawa Barat. Kenapa? Pernah ada di luar Jawa Barat tapi gak kuat katanya. Karena Nggak tahu lah. Karena memang kalau kita ngikutin ya, kami lah ngikutin dari subuh sampai tengah malam, Ca. Ngikutin Kang Deddy itu. atau disuruh translate dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia kali nggak Barangkali kuat. juga sih ya. Karena semuanya kan pakai bahasa Sunda ya. Wan, Gi, lu mending jadi tim medsosnya KDM deh. Kan kalian Bisa dua- jadi. dua. Bahkan gue semobil sama ini kan apa namanya Walpri lah. Ngomongnya Sunda semua. Dan gue ngerti lah ya. Ya banyak hal yang diomongin kira-kira gitu. Mulai dari pribadi sampai yang tidak pribadi. Tapi pakai konsultan nggak sih? Gue udah nanya ke dia, Cagi, Akang punya konsultan medsos gak? Dia bilang nggak ada. Gitu. Yang ada adalah konsultan Politik. Oh, Nah, oke. gue denger soal konsultan politik ini. Ah. Salah satunya ketika KDM jadi Bupati Purwakarta itu, konsultan politiknya adalah yang sekarang menjabat di sekitar istana. Oh, Nah, siapa tuh? yang maju mundur? Kena deh. Kena deh. Tapi untuk detail konsultannya, Cak Wan, mending nanti kita tunggu aja di laporan majalah Tempo Mantap. biar lebih lengkap. Ya, yang akan ditulis oleh Egy Adiatama. Tapi kalau ngomong-ngomong soal politik nih, gue denger lu punya cerita juga, Cak, soal bagaimana Deddy ini keluar dari Golkar dan kemudian gabung dengan Gerindra. Oh, Ini iya. menarik nih. Sebetulnya cerita kekecewaan KDM di Golkar ini panjang. Berawal ketika KDM selesai menjadi ketua DPD Golkar dan dia mencalonkan nama-nama yang dia usung lah ya sebagai calon ketua DPD Golkar. Kemudian nama yang menjadi ketua DPD Golkar itu bukan Ya. yang dia inginkan. Ya intinya detailnya baca di majalah Tempo ya nanti Betul. ya. Pindahan KDM ke Gerindra ini juga ternyata ada jembatannya, Wan. Yaitu sosok yang bernama Miftah Maulana Atau alias Gus Miftah. Oke. Orang dekatnya Prabowo ya. Hmm. Dari ceritanya KDM ke kita, Wan, saat itu dia yang menghubungi Miftah Maulana ya, yang dia tahu saat itu Miftah dekat dengan Prabowo ya. 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 Dari situ mereka kemudian bertemulah gitu dengan Prabowo gitu dan Dan sampai Gus Miftah itu nanya, ini benar KDM? Nah, itu kan Tidak yakin ya. Karena tidak yakin. Dan Gus Miftah itu memiliki hubungan yang panjang dengan KDM, Gi, Ca. Jadi kata KDM nih kepada kita ya, kepada kami. Jadi Gus Miftah itu pernah diundang untuk ngaji di Purwakarta. Ya. Dan dia mengingat itu sehingga ketika Gus Miftah ini dekat dengan Prabowo, akhirnya dia mengontak Gus Miftah itu untuk mempertemukanlah dengan Prabowo, dan itu kejadian, betul kan, Gi? betul. Saat itu memang posisinya dia juga masih kecewa dengan Golkar gitu dan mencari partai-partai ya. Dan gayung bersambut Gus Miftah kemudian memberikan jalan itu. Ya, karena ada yang Ada lain nama lagi, nama lain lagi Yang mendekatkan KDM dengan betul. Dan itu punya Gerindra. sejarah yang lebih panjang lagi. Dia membantu bagaimana melokalisir masalah soal Deddy terkait dengan patung Ketika jadi bupati. ketika jadi bupati dan lain-lain. Nah, itu punya powerful juga itu orang. Tapi Sehingga laporan dia lengkapnya dekat dibaca di majalah di Tempo. Makanya yuk langganan yuk. Oke, ngomong-ngomong gubernur konten, Cagi, Deddy Mulyadi ini kan mirip gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil. Iya. Dan gue juga pernah tanya itu, kok Akang ini mirip gitu gubernur konten. Dia bilang, udahlah jangan bahas mantan, kira-kira gitu. Sang mantan. Mantan, heeh. Tapi KDM sama Ridwan Kamil itu sebetulnya punya sejarah yang panjang. Oke. Hubungannya itu panas dingin naik turun. Buset, udah kayak roller coaster dong di Ya, Ancol. seperti Tahu Gumar dan Solo. Aduh, panas juga berarti. Ya, jadi hubungannya itu adalah jauh sebelum Pilkada Jakarta. Ketika keduanya sama-sama memimpin Jawa Barat. KDM menjadi Bupati Purwakarta, RK menjadi Wali Kota Bandung. Ya. Nah, RK waktu itu mendatangi rumahnya Deddy Mulyadi di Purwakarta. Ya. Lalu shake hand lah mereka. Kenapa shake hand? Karena ada semacam janjian gitu. Ya. Jadi besok kalau menjelang Pilkada Jakarta itu rencananya Jawa awalnya Barat ya.
RK mau maju di Jakarta. Sudah Oh. maju di Jakarta dulu. Oke. KDM pengen maju di Jawa Barat. Karena sebagai RK calon itu lebih ke tata kota ya, pas di sana. Sementara KDM lebih pas di Jawa Barat yang banyak desa. Dan itu disampaikan juga Oke. ke KDM. Hmm. Nah, kemudian ini yang cerita adalah salah satu tim sesnya RK dulu. Lalu ternyata waktu itu presiden saat itu Jokowi itu menginginkan RK Lagi-lagi intervensi nih. ya di Waduh, Jawa Barat. Jawa Barat lagi. Di Jawa Barat. Nah, KDM kecewa Oke. dengan RK. Karena sebetulnya sudah ada Kenapa segmen gak kecewa tadi. sama Solo? Ya kecewanya udah sama dua-duanya lah Oh, ya. barangkali ya. Iya. Gitu. Sejak saat itulah hubungan itu kemudian merenggang, dekat lagi, merenggang lagi. Ya, sampai akhirnya Cak, mereka jadi rival tuh ya di 2018. Dan Dedi kalah. Dedi kalah saat itu yang berpasangan sama Deddy Mizwar saat itu ya. Ya, jadi Dan- cawagup ya waktu itu dia. Betul, 2018. Cuman 2024 akhirnya itu terwujud tuh ya. Ketika Ridwan Kamil ke Jakarta dan Dedi sudah tidak ada penghalang tuh ya di 2000. Dan kebijakan Dedi juga seperti antitesanya RK ya, misalnya dia membongkar bangunan Hibis yang di puncak itu. Pernah kita tulis juga tuh ya. Kita tulis juga dan kita cek kan siapa sih pengelolanya, ternyata terafiliasi oleh RK. Meskipun sebetulnya Dedi juga keliru karena sebetulnya pembongkaran Hibis itu ranahnya LH. Harusnya kan disegel lalu kemudian diteliti dulu pelanggarannya baru kemudian dibongkar. Ini kan main hajar aja Dedi ini. Ya, ada cerita menarik waktu sebelum KDM, bahkan sebelum dia mendaftar jadi cagup di Jawa Barat. Tahun berapa nih? Tahun 2024. Oke. Sebulan sebelum dia mendaftar sebagai calon gubernur itu ya, dia sudah berdiskusi dengan seorang politikus Gerindra gitu untuk mengkritik beberapa kebijakannya Ridwan Kamil di Jawa Barat. Oke. Salah satunya soal puncak tadi Iya. dan hubungannya dengan penghijauan. Betul, dan gua tanya tuh pas wawancara pertama kali ya antara kami dengan KDM di Depok. Terus, Kang gimana hubungan dengan RK? Oh, baik-baik saja. Kapan ketemu? Ya di KPU. Wah, udah lama dong Kang. Kita ketawa aja. Kayaknya semuanya baik-baik aja. Iya. Tapi memang Dedi ini setelah menjabat 3-4 bulan ini ya, sejak Februari memang banyak membuat kebijakan yang kontroversial ya, mulai dari soal mengirim anak-anak ke barat, lalu juga vasektomi meskipun kemudian dibantah gitu ya. Dan juga ada soal anggaran gitu ya, yang ternyata kalau kita dapat ceritanya juga ternyata banyak diprotes oleh orang-orang DPRD ya, Wan ya. Iya. Karena ternyata Dedi ini ketika menyusun itu tidak melibatkan sama sekali anggota DPRD. Betul. Dan bahkan sampai ada berapa kali perubahan? 5. Ada 3 kali perubahan Gi. Jadi dan kata anggota DPR itu tidak diberitahu. Memang kalau penyusunan kan tidak tidak perlu melibatkan DPR karena itu pergu bentuknya bukan perda kan. Cuma kan minimal diberitahu gitu loh. Apa yang dipotong, apa yang kemudian dicoret dan lain-lain. Nah ini enggak diberitahu di ujung, katanya itu setelah ditandatangani. Nah ini yang diprotes lah oleh anggota DPRD gitu. Dan ternyata salah satunya juga ada yang soal ini ya, pondok pesantren itu ya, yang Betul, di ya. Tasikmalaya. Gimana ceritanya, Wan? Dan ya banyak sekali pondok pesantren dan ada lebih dari 300 pondok pesantren yang semula itu dapat dana hibah, harusnya rentangnya mulai dari ratusan juta sampai miliaran, itu dicoret sama Dedi gitu. Dan ini menimbulkan protes lah dari dari banyak kalangan, bukan hanya DPRD termasuk juga pengurus pesantrennya. Nah untuk lengkapnya nanti ada di majalah Tempo karena kami mengirim juga koresponden ke sana untuk ngecek. Ke Garut dan ke Tasik ya. Ke Garut ya. Dengan berbagai kontroversinya ini, Wan, Gi, KDM itu dianggap sedang berinvestasi politik untuk 2029. Nah, untuk menjawab itu, gue tanya dong sama orang dekatnya KDM yang memang hampir setiap hari berdiskusi dengan KDM. Gue nanya, apakah KDM ini punya intensi untuk ke 2029? Sehari sebelum gue ngobrol itu, si orang dekatnya KDM ini bertemu KDM. Lalu dia menegaskan juga bahwa saat itu mereka membicarakan soal KDM nanti karir politiknya itu kayak gimana. 2029 itu KDM ingin maju lagi sebagai gubernur Jawa Barat. Oke, artinya dia gak akan naik nih ke panggung nasional ya? Karena saat 2029 kan dia sama-sama di Gerindra dengan Prabowo. Dia itu tidak ingin
vis-a-vis sama Prabowo. Oh, padahal Atau ini dia melawan populer sekali loh, Cak, di luar Jawa loh. Iya. Bahkan di Sulawesi ada yang nanyain KDM. Terus gua tanya kan ke KDM, "Kang, ada salam dari orang-orang di luar Jawa yang senang dengan konten-konten Akang. Artinya kan Akang populer di sana." Ya alhamdulillah. Tapi kan itu jadi modal politik Akang untuk naik panggung ke nasional. Ah, enggak lah gitu ya. Sekarang sih bilang enggak. Masih Biasanya kayak malu-malu gitu dulu juga mungkin Jokowi ya. kan kayak gitu Iya. kan. Tapi juga di internal Gerindra, KDM ini masih dianggap sebagai bukan sebagai Ancaman. ancaman Prabowo. Tapi memang dalam wawancara dengan kita pun ya Pak Di mobil ya? Di mobil tuh dia memang mengatakan belum lah ya untuk menjadi kalau untuk 2029 Masih jauh gitu ya. Ya, masih jauh lah 2029 untuk menjadi cawapres ini karena masih ada tokoh-tokoh lain juga saat itu dan bagaimanapun dia satu partai gitu ya dengan Prabowo. Iya. Padahal kami udah singgung loh waktu wawancara di Depok itu. Kang cocok loh. Jawa, Sunda, Prabowo, Deddy Mulyadi. Dia hanya tertawa aja. Oh, mau lah. Intinya kira-kira kayak gitu lah. Nolak lah. Ya, tapi kan tahu ya nasib orang Saingannya nggak tahu. Gibran dong nanti. Waduh. Mungkin karena itu dia nggak berani ya. Bisa jadi nih. Karena kan melawan Seoul. Iya, melawan anaknya orang yang meminjam kereta kencana. Betul. Lagi-lagi. Udahlah ya, tapi gimana Wan sikap Tempo dengan Oke, kita berbagai panggil lah kontroversi KDM ini? yang mulia Stefanus Pramono Ya, kita untuk biarkan menjelaskan dia sikap opini. tidak Betul. makan gaji buta. Hanya berada di balik kamera. Hanya nonton kita saja. Wow, ini dia. Ini yang ditunggu-tunggu. Dia membawa kursinya sendiri. Yeay. Tidak Silakan, dibawakan silakan. orang lain. Apa ini opininya? Giliran yang tajam-tajam aja gue yang suruh ngomong. Ya iyalah. Itu pentingnya bos. Jadi apa sikap Tempo, Bang? Ya, jadi Tempo ini memandang bahwa Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang populis. Ya, dia sadar betul dengan penggunaan medsos dan dengan medsos itu pula dia menjadi sangat populer, ya kan? Populis dan populer. Nah, tapi kita harus lihat bahwa pemimpin yang populis itu biasanya cenderung mengambil keputusan dengan cepat dan dia tidak melihat akar masalahnya apa. Nah, kalau kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh Deddy, ya satu dia membawa militerisme, ya kan, dengan memasukkan anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer, gitu. Dan sementara akar masalahnya kan bukan di situ, gitu loh. Itu hanya ingin mencari sesuatu yang cepat. Solusinya hanya temporer, tidak kemudian dalam jangka panjang. Coba kita lihat angka kemiskinan seperti apa, coba kita lihat pengangguran bagaimana, terus kasus narkoba seperti apa, dan juga ada banyak cara lain sebenarnya bisa digunakan oleh Deddy. Misalnya ya katakanlah membawa psikolog, menghadirkan psikolog di dalam dunia pendidikan itu sendiri dan lain-lain. Nah, ini tentu saja bahaya dari pemimpin populis ini sudah terlihat sebenarnya. Itu dia poin utamanya ya. Yaitu tidak dalam jangka panjang. Ya. Itu, dan kita sudah pernah mengalaminya. Oke. Yakni Ya Jokowi, Wan. Kita sudah lihat Jokowi waktu dia mau maju sebagai Pilgub Jakarta, ya maju dalam Pilgub Jakarta, naik SMK, ya kan? Terus habis itu setelah itu kan kita melihat dia masuk ke gorong-gorong. Gitu. Ya banyak orang terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah ini memang dampak dari kepemimpinan yang populis itu semacam itu, gitu. Dan rasanya sudah cukup ya kita punya pemimpin yang semacam itu. Tapi kita harus melihat pemimpin yang lebih bisa menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang. Dan Deddy Mulyadi dia sebaiknya juga menempuh cara semacam itu, yaitu melihat data, membaca data seperti apa, terus kemudian juga mencari solusi jangka panjang, bukan hanya solusi-solusi yang temporer. Oke, cukup ya. Ngelola ruko ya kan sama Pak Wali kerja buat ibu juga semuanya. Terima kasih banyak. Ya. Pak Wali nuhunnya. Siap. Sik sehat. Atau nuhun. Semangat. Ya, boleh. Yang selalu mah.